Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Hari ini tanggal 5 bulan Juni tahun 2024 ya. Bersama-sama lagi kita membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Ada 3 lagi yang kita bahas, yaitu AMMN, AMRT, dan APII. Sekali lagi mereka ini punya sektor yang berbeda ya. AMMN ini Aman Mineral International, AMRT Sumber Alvaria Trijaya, dan APII Arita Prima Indonesia. Sebelum kita lanjut, analisa kita ini adalah bahan pemikiran tambahan, bukan perintah untuk melakukan aksi beli atau jual ya. Karena tiap investor itu punya pemikiran dan cara dan sistem mereka yang berbeda-beda ya. Sehingga apa yang saya bahas ini adalah sebagai bahan pemikiran tambahan saja, sebagai pembanding ataupun juga sebagai bahan studi ya. Pembahasan kita berdasarkan analisa fundamental, khususnya value investing ya. Baik. Yang pertama, apabila dirasa bermanfaat ya, sekali lagi, apabila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share. Apabila pembahasan kita ini dirasa bermanfaat, silahkan klik like, subscribe, dan share. Kemudian juga untuk pembahasan-pembahasan saya yang sebelumnya itu ada di playlist. Sudah saya buatkan linknya di deskripsi, silahkan klik di sana untuk mengetahui saham-saham yang sudah saya bahas sebelumnya ya. Baik, yang pertama ini Aman Mineral ya. Aman Mineral ini adalah perusahaan holding ya, yang kegiatannya ini eksplorasi, pembangunan, penambangan, pemrosesan ya. Jadi pengolahan dan pemurnian ini emas ya, emas dan tambang-tambang yang sejenis itu, emas, tembaga, perak, nikel, dan lain-lain ya. Jadi tambangnya yang sejenis seperti itu ya, lebih ke konsentrat seperti itu ya. Aman Mineral ini adalah salah satu anak usaha dari Medco Energy ya. Baik, kita lanjut ke pembahasannya. Yang pertama, dari segi nilai perusahaan ini kan 1022, tapi harganya sekarang ini sudah 10.000 ya. Berarti investor ini menghargai sangat tinggi ya. Dari nilai bukunya, nilai perusahaannya hanya 1.000, tetapi investor sudah menghargainya di 10.000. Ini berarti ya, perusahaan ini kan nilainya sudah sangat tinggi, kemungkinan untuk bertumbuhnya bisa aja bertumbuh, tapi dia pertumbuhannya hanya mengejar harga ya. Pertumbuhannya yang terjadi nanti hanya mengejar harga, sehingga kita katakan sini bertumbuh lamban ya. Jadi ibarat untuk menaikkan harga ini mungkin agak susah ya, karena sudah 9 kali lebih mahal ya. Harganya sudah 9 kali lebih mahal. Jadi kemungkinan yang terjadi itu bisa harga nilai bukunya naik, tapi kalau naiknya ini mungkin lamban. Yang bisa terjadi itu yang lebih paling mudah itu harganya yang turun ya. Baik, yang kedua dari segi valuasi, perusahaan ini keuntungannya hanya Rp45 per lembar saham ya. Sementara tadi nilai bukunya 1022, maksimal beli kan di 450, harga sekarang sudah 10.000. Ini berarti kalau kita beli sekarang ini, kita mesti belinya 21 kali lipat lebih mahal daripada harga yang seharusnya ya. Kan mestinya kita beli 450, kalau beli sekarang 10.000 ya. Berarti ibaratnya itu tadi
21 kali ya lebih mahal. Berharga 100.000, harga barang 100.000 ya mungkin harga belinya 2 jutaan lah, seperti itu ya. Baik, oleh karena itu ya valuasinya tentu saja ini sangat sangat mahal ya. Karena apa? Mungkin pada saat awal-awal IPO sudah dibeli tinggi ya, sudah dibeli tinggi. Baik, selanjutnya sampai saat ini perusahaan juga belum membagikan dividen. Nah, ini berarti perusahaannya belum berpihak kepada investor ya. Kita berharap mestinya ada dividen ya. Kalau misal kita ada dividen di sini 10%, 50% pun kalau dibagi ya tidak ngaruh sebenarnya ya. Kalau 100 tetap saja tidak sampai 1% ya. Oke. Baik, dari segi valuasi ini mahal, dari segi dividen kita tidak mendapatkan dividen. Terus lagi dari segi free cash flow setahun terakhir di sini minus 419 rupiah. Artinya dari setiap lembar saham itu ya kita minus ya, minus 415 rupiah. Oke. Ini mungkin saja nanti kita khawatir bisa mungkin perusahaan perlu mencari pendanaan mungkin untuk istilahnya itu ada usaha ya, untuk usaha. Terus di sini dari segi hutang berbunga ya, hutang berbunganya 81%, mendekati 100 ya. Ini sebenarnya aman sih, tapi amannya sudah dekat-dekat dengan awas ya. Sementara hutang berbunganya sudah di atas 100% ya. Tapi cash flow apa ini? Bukan cash flow ini aset lancarnya oke. Tapi dari semua ini tadi ya hutang tak berbunganya ini sudah di atas ya. Untuk saham-saham yang apa istilahnya ini consumer lah ini, menurut saya hutang ini tentu harus menjadi concern ya. Sebaiknya tidak berhutang lah. Kemudian dari segi masyarakat yang di bawah 5% ini hanya 17%. Ini oke. Dan terakhir semua sahamnya ini di dalam bentuk digital, bisa ditradingkan ya. Nah, dari semua data yang kita dapat ini ya, semua data yang kita dapat untuk berinvestasi di sini ya, dari segi kepengendalian kalau menurut saya ini masih dalam kategori aman. Kepengendalian kategori aman, tapi untuk ketahanan perusahaan ini perlu ya menunggu hutang tak berbunganya dulu ya. Kemudian juga free cash flow-nya ini jangan sampai negatif ya. Kemudian dividen juga mesti harusnya ada ya. Tapi untuk dividen ada nih mesti dulu harus memperbaiki kinerja ya benarnya ya. Dan terakhir valuasinya juga harus membaik. Banyak sekali kinerja yang harus diperbaiki ya. Istilahnya ini PR-nya banyak banget ya. PR-nya banyak sekali untuk perusahaan ini. Tapi kalau memang nanti mereka semakin saat semakin membaik, bisa saja semuanya nanti kita istilahnya itu melirik untuk diinvestasi ya. Baik, selanjutnya kita membahas yang kedua. Yang kedua ini namanya Sumber Alvaria Trijaya Tbk atau AMRT ya. Mereka bergerak di bidang eceran untuk produk konsumen ya. Ini produk konsumen eceran ya. Konsepnya minimarket.
dan kita sering menemuinya di sekarang di kota-kota kabupaten pun sudah banyak. Nama tokonya ini Alfamart ya. Jadi sumber Alvaria Trijaya ini nama nama perusahaannya, nama tokonya itu Alfamart. Jaringan minimarket ini sudah tersebar di mana-mana ya. Kegiatan usahanya mengelola jaringan distribusi minimarket yang menjual barang-barang kebutuhan pokok sehari-hari ya. Harganya terjangkau, tempat berbelanja yang nyaman, lokasi mudah dijangkau ya. Sebagian besar gerainya berada bisa di perumahan, tempat komersial ya juga ya. Dan mereka ini punya istilahnya itu saingan langsung, itu ada Indomaret ya atau Dinet. Itu mereka biasanya bukanya itu berdekatan terus ya. Saingannya ini Dinet atau tadi Indomaret ya. Baik, sekarang kita cek dari segi laporan keuangannya di triwulan 1 2024 ini ya. Nilai perusahaannya itu per lembar saham 368, harga sekarang sudah 2.800. Berarti nilai bukunya, harga sekarang kalau dibandingkan nilai buku itu sudah harga sekarang 6 kali lebih mahal ya daripada nilai perusahaannya. Sehingga ini yang istilahnya tuh nilai bukunya yang mengejar harga ya. Ini nilai bukunya yang mengejar harga. Berarti dia harus menaikkan kualitas perusahaan ya, menaikkan aset perusahaan ini ya. Agak berat kalau seperti itu ya. Karena nilai perusahaannya yang harus naik mengejar harga. Itu yang normal. Kalau yang tidak normal ya dibalik. Harganya yang turun ya. Baik, lanjut dari segi sekarang apakah mahal atau murah ya. Ini keuntungannya Rp85, berarti maksimal beli 850. Berarti harga sekarang ini 2 kali lebih mahal daripada harga wajarnya ya. Berarti ibarat beli sekarang ini harga barang itu 100.000, kita beli 300 ribuan ya. Berarti ini 2 kali lebih mahal, sehingga valuasinya juga valuasi mahal. Kalau kita ibaratkan itu ya seperti biasa, bisnya sedang melaju kencang, harganya sudah di atas. Kemudian dari segi dividen ya, ternyata perusahaan ini peduli dengan investor. Buktinya apa? Mereka membagikan dividen lebih dari 30%. Ini termasuk sudah peduli dengan investor. Tetapi dengan besarnya DPR itu masih belum mampu ya, yieldnya hanya 1%. Berarti masih di bawah inflasi ya. Baik, jadi dari sini perusahaan sudah punya niat baik tetapi belum mampu menggerakkan sampai batas yang dimaksud. Terus dari segi free cash flow, perusahaan ini setahun terakhir cash flow-nya lebih Rp76 ya, atau setara dengan 3 triliun ya lebihnya ya. Tapi 3 triliunnya ini baru di triwulan 1 ya, tetapi yang Rp76 ini setahun terakhir, sehingga free cash flow-nya ini lebih dari 0, kita kategorikan aman ya. Dari segi hutang perusahaan, hutang berbunganya tidak masalah ya, hutang berbunganya aman. Kemudian juga current ratio-nya dikit-dikit di atas dari yang diperlukan ya, sedikit di atas dari ini aset lancarnya ya. Tetapi hutang tak berbunganya ya, hutang tak berbunganya ini lebih dari 100%. Hutang tak berbunganya ini melebihi modal ya, 1,5 kali lebih besar daripada modal. Nah,
Kemudian kita cek lagi yang terakhir, itu tadi dari segi ketahanan, kita lihat dari segi kepengendalian ya. Dari segi kepengendalian ini saham yang berbentuk digital hanya ada 81% ya. Ini kita anggap saja perusahaan ini berarti perusahaan bisnis trading karena lebih dari 50%, dan non warkatnya ini masyarakat retailnya ini ya yang kurang dari 5% ini sudah di 45%. Kalau saya pribadi ini dengan data bahwa saham yang bisa diperdagangkan itu 81%, saham non warkatnya ini ya 45%, saya pribadi ya mengkategorikan bahwa ini termasuk sudah mendekati ke sering tidak begini ya, mendekati bahwa nanti retail yang jadi pengendali ya, walaupun mereka bukan pengendali tapi sudah mendekati menjadi pengendali di sini ya. Nah, dari semua data ini ya, dari semua data yang kita dapatkan, concern kita yang pertama itu sebenarnya adalah di bagian hutang tak berbunganya ini dulu ya. Hutang tak berbunganya ini yang kita harus perhatikan, jangan sampai hutang tak berbunga itu lebih dari modal ya. Jangan lebih dari 100, itu yang pertama. Yang kedua, concern kita adalah menunggu dividen membaik ya. Jadi ini urutan-urutannya ya. Yang ketiga baru kalau dividennya membaik baru kita lihat valuasinya ya. Valuasinya ya, dari valuasi di sini termasuk valuasi dan bertumbuh lamban tadi ya. Sehingga dari semua itu urutannya tadi hutang dulu lebih diperbaiki, kemudian dividen, baru nanti value-nya ya. Baik, itu concern kita untuk Alfamart, Sumber Alvaria Trijaya yang di bidang consumer ya. Ini concern kita bahwa kita harus menunggu ada perbaikan dulu. Kemudian tadi Aman Mineral juga, yang pertama itu hutang, baru free cash flow, baru dividen, baru valuasi. Nah, baik, pembahasan kita yang terakhir adalah APII atau Arita Prima Indonesia ya. Sekali lagi, bila dirasa pembahasan kita bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share. Kemudian untuk pembahasan saya yang sudah saya bahas sebelumnya itu ada di playlist dan linknya sudah saya letakkan di deskripsi ya. Baik, selanjutnya pembahasan kita tentang APII. APII ini ya, Arita Prima Indonesia merupakan perusahaan yang bergerak di bidang impor, distribusi, dan servis produk valve, fitting, instrumentation, serta kontrol. Ini maksudnya adalah istilahnya valve ini maksudnya keran ya. Jadi perusahaan ini perusahaan yang membuat keran asalnya ya. Jadi ada keran kecil, ada keran besar, sampai keran untuk pemadam kebakaran yang besar-besar itu ya. Tetapi sekarang mereka tidak hanya itu ya, usaha mereka juga sekarang ada di bidang CCTV ya, kemudian keran kontrol, ada juga keran untuk pemadam kebakaran ya, kemudian juga penghubung-penghubungnya ya, penghubung keran tadi ya, dan alat-alat kebersihan lainnya yang ada hubungannya dengan keran-keran tadi ya. Termasuk juga mereka memproduksi pompa air ya. Ini Arita Prima Indonesia atau APII tadi. Jadi khusus bidang spesialisasinya ini tentang keran dan hubungannya ya.
Bahkan sekarang pindah ada CCTV-nya pun yang terkait juga dengan kontrol-kontrol tadi ya. Baik, sekarang kita coba cek ke sahamnya ya. Laporan keuangan triwulan 1 ya. Sekarang kita lihat bahwa harga sekarang ini 366, nilai bukunya 366, harganya ini 181. Berarti ini ada perbedaan harga itu sekitar 51%, harganya masih di bawah. Berarti ini yang mengejar ini adalah harga ya. Berarti perusahaannya ada ruang untuk investor meningkatkan harga ya. Yang kedua, bahwa perusahaan ini maksimal 220.000, harga sekarang 181 ya. Berarti ada 18% ya. 18% ya. 18% ini kalau menurut saya pribadi itu masih dalam rentang harga wajar ya. Di atas 20% diskonnya baru kita menghitung itu sebagai valuasi yang murah. Namun sampai saat ini setahu saya bahwa perusahaan ini belum membagikan dividen. Oleh karena itu kita menganggap bahwa perusahaan belum concern kepada investor ya. Mungkin masih fokus pada perusahaan, belum membagikan dividen ya. Nah, itu dari segi valuasi dan dari segi dividen. Sekarang kita cek bahwa untuk kuartal ini perusahaan free cash flow perusahaan itu ya, uang yang lebih di tangan itu minus 20 miliar. Untuk kuartal ini ya minus 20 miliar. Untuk setahun terakhir ini kalau dihitung per lembar saham itu minus 18 rupiah atau setara dengan min 5% ya. Sehingga di sini kalau segi cash flow ini termasuk kurang ya, minus ya. Berarti alur kas yang dananya lebih itu pada saat di akhir kuartal itu rugi malah ya, mungkin ini nombok ya. Terus kemudian dari segi ketahanan perusahaan, hutang berbunga dan tak berbunga ini aman, cash flow-nya juga aman ya. Jadi dari segi ketahanan perusahaan oke, tidak ada masalah. Kemudian dari segi kepemilikan juga ini tidak ada masalah juga ya. Berarti concern kita tidak banyak ya, tetapi penting. Concern kita tidak banyak tetapi penting, sehingga yang pertama ini harus kita perhatikan dan harus tidak minus. Free cash flow-nya dulu yang kita jaga ya, supaya kemudian juga dividennya harus ada dibagikan. Dan yang terakhir tentu saja dengan valuasi yang wajar itu bisa aja ya, tetapi dengan valuasi wajar sebagai investor kita malah sebenarnya lebih mengharapkan ke valuasinya murah ya benarnya ya, dan valuasi membaik. Nah, jadi 3 concern, tapi concern yang pertama ini sesuai urutan ya. Yang harus diperbaiki itu ditingkatkan itu FCF dulu, baru dividen, kemudian baru kita cek juga valuasinya ya. Nah, ini concern kita. Baik, dari 3 saham yang kita dapat tadi, simpulan kita adalah mungkin semuanya perlu dulu kita menunggu menjadi lebih beberapa bidangnya lebih baik, baru kita bisa menyimpulkan untuk lanjut ya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.